Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan sehingga bisa aktivitas hingga hari ini. Salawat salam kita tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi arah ke jalan yang lurus. Hari ini kita akan bahas tentang penyakit nanti saja. Kata-kata dari kata nanti saja, yaitu hari tema tidak meninggalkan pekerjaan agar berkah, tidak menunda-nunda. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah 7, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza faragta fansab, dan apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruskanlah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Dalam ayat ini Islam tidak mengenal apa itu buang-buang waktu. Jadi Islam itu nggak boleh ada bukannya boleh, asal itu sangat, Islam itu sangat anti sih, lebih kayak jangan dilakukan ketika umatnya itu membawa waktu, misal kayak malas-malasan atau lain-lainnya. Karena apa? Karena Islam di dalam Islam mengajarkan produktivitas. Jadi orang Islam nggak boleh malas-malasan. Dalam konteks ini, kenapa kok nggak boleh malas-malasan? Ada banyak hal. Kenapa kok kita dilarang malas-malasan atau menunda-nunda kerjaan? Yang salah satunya adalah waktu. Waktu itu adalah emas. Ada pepatah yang bilang waktu adalah emas. Emang waktu itu sangat-sangat berharga. Bahkan orang kaya pun, orang sekaya pun nggak bisa membeli waktu. Yang kedua adalah menumpuk beban. Nah, dalam konteks ini, ketika Anda sering menunda-nunda kerjaan Anda akan tertumpuk oleh beban yang lain. Misal, aku malas nih untuk mengerjakan kuliah, tugas-tugas kuliah. Yang nantinya pasti di hari itu juga pasti saya akan ketambahan tugas kuliah yang lainnya. Jadi akan menumpuk beban. Itu sangatlah tidak worth it ya. Apalagi mengingat waktu itu tidak bisa dibeli, maka saya sering juga dulu awal-awal kuliah itu melakukan kayak waktunya kurang ini gini bla bla bla, kayak ujian merasa waktunya kurang, jadi kayak gimana gitu, kurang pas dan kurang enak dan kehilangan peluang. Nah, dalam konteks kehilangan peluang ini, kenapa kok menunda kerjaan bisa mengakibatkan hilangnya peluang? Karena di dunia sekarang ini, dunia serba harus multi talenta, semua itu dituntut untuk harus kerja tepat waktu. Walaupun akan ada poin tambahan nilai jika dia mengerjakan dengan cepat dan benar. Jadi semisal saya bekerja kepada bos, jangan saya tuh mengerjakannya dengan tempo waktu yang cepat. Jadi bos itu pasti akan kayak memberikan apresiasi lah, dan itu akan membuka jalan yang lainnya gitu. Bisa saja Anda dinaikkan bakatnya atau bagaimana gitu. Dan banyak lagi. Tapi yang saya pikir lagi, yang paling tidak enak ketika Anda menunda-nunda kerjaan adalah manusia ini kan makhluk sosial. Misal Anda ini ingin menunda-nunda kerjaan, otomatis misal Anda ini ingin bekerja kelompok nih, terus habis itu saya itu terlambat karena menunda kerjaan. Kalau masih jam segini nih aman gitu, gak taunya ternyata di jalan macet, habis itu akhirnya datangnya terlambat, dan semua yang sudah di lokasi tepat waktu itu bakal menunggu saya. Kan jadinya kayak manusia lain itu juga ada kebutuhannya lainnya juga gitu.
kayak kasihan lah yang lainnya. Dan lain banyak yang cerita, banyak hal-hal yang kurang worth it ketika Anda suka mengundur-undur kerjaan. Dan dengan catatan, keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak kita kerjakan, tapi seberapa kita tulus dalam menjalaninya. Jadi kalau kita cepat, misalnya dia nggak cepat tapi geremeng, ya sama saja kita nggak bisa menikmati kerjaan tersebut. Tapi wajarlah manusia kalau geremeng sesekali, cuman nggak boleh sering. Oke, sekian dari saya. Mari jadikan waktu kita ini waktu yang berharga. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.